Kapan kemenangan dari Allah itu datang? Ya kita yang bisa menentukan. Mau kemenangan itu datang cepat atau lambat, muslimin sendiri yang bisa menentukan. Udah siap belum mendapat bantuan dari Allah? Udah melakukan persiapan apa untuk dapat pertolongan dari Allah? Nah, itu pertanyaan balikin ke diri kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-muhtaram wal mukarram al-habib Ali Al-Haddad dan juga para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah. Di pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan aman dan nyaman, teriring doa untuk saudara-saudara kita yang sekarang hidupnya dalam ancaman, dalam kesulitan, dan selalu dalam keadaan takut karena kematian seakan terus mengikuti. Kalau kita masih kebayang nih, kira-kira bulan depan kita mau kemana ya, bulan depan mau ngapain gitu, enak masih bisa ngomong begitu. Ini anak kita bentar lagi lulus SD nih, 2 tahun lagi ntar mau sekolah di mana, masih bisa ngebayangin begitu. Sedangkan di sana nggak ada itu, nggak ada anak-anak tuh ntar gede mau jadi apa? Mereka jawabnya, emang ada masa itu buat kita? Iya, segitunya berat. Makanya doain terus, doakan terus. Dan ketika kita menyatakan perlawanan terhadap Bani Israel, apakah dikarenakan kebencian kita kepada ras tersebut? Apakah itu karena rasis? Wah, ini mentang-mentang beda ras terus kita benci? Sama sekali tidak. Bani Israel adalah salah satu kelompok yang banyak punya kelebihan dan diberikan kelebihan oleh Allah, tapi selalu membangkang. Selalu membangkang. Dikirim nabi-nabi, sebagian nabi dibunuhin. Nabi Yahya disembelih kepalanya. Nabi Zakaria dibunuh. Jadi sebagian dari para nabi-nabi didustakan oleh Bani Israel dan sebagian lagi dibunuh bahkan. Tapi Allah dengan kebaikannya, Allah terus mengirimkan lagi, dikirim lagi nabi demi nabi. Kita bicara tentang Nabi Yakub. Israel itu nama lain dari Yakub. Nabi Yakub punya anak, ada Nabi Yusuf. Nabi ganteng, baik, alim. Sama Bani Israel dilemparin ke sumur, dijatuhin ke sumur. Kita kalau ada nabi kan kita hormatin. Ada nabi datang, kita muliakan, kita jaga. Ini enggak, malah dilempar ke sumur. Sebagian didustakan. Nabi Musa datang bawa perintah dari Allah, diledek-ledekin sama Bani Israel. Begitu. Tapi Allah terus tuh, dah, nih saya kirim lagi nabi nih yang baik sekarang ya. Iya ya Allah. Akhirnya didustakan lagi, dibunuh lagi. Begitu sampai akhirnya diambil oleh Allah janji untuk Bani Israel yang di Al-Quran disebutkan sebagai mitsaqan ghalidha, janji yang berat. Tapi lagi-lagi Bani Israel melanggar. Dan itulah kita mengambil kabar dari Allah yang mengatakan wa qadaina ila bani Israil fil kitabi
la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'alunna 'uluwan kabir, dalam surat Al-Isra, bahwa Bani Israel ini akan terus menerus la tufsidunna fil ard wa la ta'alunna 'uluwan kabira, akan terus menerus berbuat kerusakan dan berlaku sombong. Itu udah ketetapan Allah. Bani Israel, kamu nih bakal terus berbuat kerusakan, bakal terus berlaku sombong, bikin rusak sombong, bikin rusak sombong, bikin rusak sombong. Ada kata-kata di sini marratain. Kamu akan terus bikin, la tufsidunna fil ardi marratain. Kamu akan terus berbuat kerusakan marratain. Bahasa Arab marratain artinya itu 2 kali. Tapi ahli tafsir mengatakan 2 itu tidak hanya berarti di bawah 3, di atas 1. Tapi 2 itu artinya berulang-ulang. Kamu akan terus berulang-ulang berbuat kerusakan dan akan terus menerus berlaku sombong. Jadi memang udah begitu kenyataannya, dan Allah berikan kabar lagi dari langit buat kita. Wala tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud. Kamu akan dapati orang yang paling besar permusuhannya kepada orang beriman. Siapa ya Allah? Kata Allah, al-yahud, orang Yahudi. Walladzina asyraku, bahwa orang yang paling besar permusuhannya adalah Yahudi. Saya pernah masuk tuh ke Masjid Al-Aqsa, di Al-Quds. Itu benar-benar Yahudi ngelihat kita itu, malah saya ditahan di perbatasan, nggak boleh masuk dulu. Yang lain udah pada masuk, saya ditahan. Saya tanya kenapa, nggak digubris sama dia. Kita tanya kenapa nih saya tahan, dia nggak jawab, dia jalan aja. Nanti dia lewat, dia bawa, mohon maaf, dia bawa anjing besar, nakut-nakutin kita gitu. Terus saya ditanya bahasa Inggris. Setahu saya orang situ kan bisa bahasa Arab, saya jawab pakai bahasa Arab. Marah-marah dia. Here no Arabic. Here no Arabic. Wah, benci banget. Sambil bawa anjing gitu. Jadi kita dimarah-marah. Nah, termasuk di wilayah masjid itu mereka benar-benar tidak memberikan rasa hormat sama sekali. Wa'iyazbillah min dzalik. Dan tidak harus menjadi muslim untuk bisa menyatakan perlawanan kepada Zionis Israel, tapi orang yang disebut manusia itu cukup sebagai manusia itu harusnya menyatakan perlawanan, karena yang dihancurkan adalah sisi-sisi kemanusiaan. Banyak tuh tokoh-tokoh Nasrani, Kristen yang sampai sebagian bahkan sampai dibunuh juga oleh orang-orang Israel karena mereka melawan kalian ini melakukan kezaliman. Jadi sama sekali kita bukan karena perbedaan ras terus kita benci gitu, enggak. Islam tidak mengajarkan itu. Kita diciptakan syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallah atqakum. Karena masih ada juga Yahudi yang berpegang kepada ajaran nabinya dan kemudian tidak mengakui Zionisme, tidak mengakui orang-orang yang melakukan kezaliman kepada Palestina. Nah sekarang ada di mana-mana Pak, ada di mana-mana Bu, imbauan untuk boikot. Bahkan kemarin akhirnya keluar fatwa dari MUI, haram hukumnya membeli produk yang produk tersebut memiliki hubungan dengan Amerika dan Israel. Hukumnya haram. Bukan lagi imbauan, jangan ya, bukan begitu. Tapi ini haram, artinya kalau yang melakukan itu dia berbuat sesuatu yang haram, maksiat.
Saya lihat di beberapa tempat kayak di Bahrain itu berhasil mereka, anak mudanya rajin tuh di media sosial. Ayo jangan beli, jangan beli, jangan beli, sampai akhirnya sepi itu. Yang namanya Starbucks, apalagi McDonald, KFC, pada sepi, pada tutup akhirnya. Di sini saya sangat disayangkan masih ada aja yang beli gitu. Ada yang bilang, ya elah paling kita cuma beli nasi sama ayam doang, paling gitu doang, masa cuma beli kopi doang segelas. Nah ini jangan sampai punya pikiran seperti itu. Bahkan sekarang kan McDonald terang-terangan, kita siap mengirimkan bantuan buat Palestina. Iya, kan ada tuh sekarang. Nah, apakah setelah McDonald menyatakan ingin membantu Palestina, kemudian kita udah boleh beli? Tidak. Kenapa tidak? Karena berapa sih yang dia berikan untuk Palestina? Dia harus bayar royalti besar ke Amerika. Katakan dia kirim ke Palestina mungkin dalam sebulan ini dapat keuntungan sekian, kirim ke Palestina 1 miliar misalnya gitu ya. Kita nggak tahu bahwa 50 miliar itu dikirim ke Amerika. Dari duit kita nih, misalnya kita belanja nasi sama ayam, katakan harganya 25.000 misalnya. Misalnya, keuntungannya dari McDonald itu 10.000 misal. Paling yang dikirim buat Palestina dari 10.000 100 rupiah, yang 9.900 nya dikirim ke Amerika gitu ya. Jadi jangan pernah menganggap kecil, cuma beli Aqua doang satu nih. Aqua itu udah jelas-jelasan Nestle, ganti dah, beli yang lain. Kenapa saya bilang yang sedikit itu bisa sangat berpengaruh? Sebab saya ngalamin Pak, tinggal di negeri yang di situ lagi ada perang. Ada satu daerah namanya Idlib di Suriah. Teman saya dari situ. Setahun setengah kagak bisa pulang. Ini waktu ada sama saya di sana, dia ini biasanya tiap minggu pulang dari kampus, kuliah bareng sama saya. Liburan hari Jumat dan Sabtu, kita liburan Jumat sama Sabtu di sana, bukan Sabtu Minggu. Jumat Sabtu dia pulang tuh ke Idlib. Nah ini setahun sama saya berteman udah lama, udah 4 tahun lebih. Setahun setengah kagak bisa pulang ke daerahnya karena itu daerah dikuasain sama ISIS. Listrik dibatasin, yang mau masuk nggak boleh kalau nggak izin ISIS. Makanan nggak ada akses sama sekali, benar-benar terbatas. Mau beli dari mana beli makanan? Toko, warung rata sama tanah, bom di mana-mana. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah di sana waktu itu? Apa yang dilakukan oleh tentara di sana? Naik helikopter terbang, beli roti. Itu helikopter isinya roti. Roti, tahu gak roti plastik yang paling 2.000 rupiah harganya? Dilemparin tuh dari atas buat warga. Coba bapak-bapak bayangin, ibu-ibu bayangin, lagi kelaparan, sehari 2 hari kagak ada makanan, tiba-tiba dilemparin roti 2.000 rupiah. Senang apa enggak? Senang banget, lapar nih. Atau misalnya kehausan, sehari 2 hari nggak dapat minuman, aus udah kering nih mulut, tiba-tiba dilemparin air, ya air minum kemasan botol dilemparin, ada di depan kita. Gimana rasanya tuh? Padahal harganya berapa? 1.000, 2.000. Maka roti harganya 2.000. Jadi jangan pernah mengatakan kecil. Kecil itu sangat berarti Pak. Ini kita mau nyumbang nih misalnya, Anda mau nyumbang misalnya ada di sini di masjid ada yang nawarin, ayo yang mau sumbangan buat Palestina. Ya duit saya ada 100.000 nih, paling bisa ngasih 10.000. 10.000 dikit banget, nggak usah dah, nggak usah ngasih dah. Kenapa nggak mau ngasih? Karena sedikit. Lah ketika nggak ngasih itu kan lebih sedikit, mendingan ngasih 10.000 daripada nggak ngasih.
10.000 itu jangan mengatakan sedikit. Buat kita mungkin sedikit. 2.000 nih, ada duit 2.000, nyumbang buat Palestina nih 2.000. Buat kita sedikit, mungkin nggak ada artinya, bahkan 2.000 nggak berasa. Tapi di sana bisa buat makan. Jangan pernah mengatakan itu sedikit. Sedikit buat kita, tapi berarti buat orang-orang yang kesulitan. Jangan pernah mengatakan sedikit. Ya cuma kalau ada duit lebih ya jangan 2.000 juga ngasihnya. Rada lebihan dikit begitu. Ada berapa nih, 5.000, 10.000 atau tergantung masing-masing punya kemampuan yang berbeda-beda. Silahkan kita menilai sejauh mana kemampuan kita. Ya, intinya kita harus punya perasaan al-ihsan. Waktu malaikat Jibril datang ke Nabi Muhammad, tanya apa itu iman, apa itu Islam, jawab rukun iman, rukun Islam. Apa itu ihsan? Ihsan itu kata Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam yakun tarah fa innahu yarak. Jadi iman, Islam, ihsan. Ihsan itu berbuat baik. Apa definisinya? Kata Nabi, ya engkau menghamba kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan kalaupun engkau tidak bisa melihatnya, kamu sadar bahwa dia terus melihat kamu. Artinya apa? Kita terus berbuat baik, kita terus merasa dilihat, diawasi oleh Allah, kapanpun, dimanapun, dan sama siapapun. Kita harus terus berbuat baik sama orang. Nah, kunci untuk bisa berbuat baik dalam ihsan ini adalah kita merasakan bahwa derita yang dirasakan orang lain itu sama seperti yang seakan-akan kita yang sedang merasakan. Misalnya Obi, ini Obi katakan misalnya lapar, nah, saya kenyang, saya punya rezeki lebih. Jangan saya melihat Obi yang lagi kelaparan nih, itu kan dia, saya mah udah kenyang, ya urusan dia. Nggak boleh. Gimana kalau kamu dalam posisi itu? Harus seperti itu. Al-ihsan itu, kalau kamu yang lapar, kamu maunya gimana? Pasti dibantu. Ya udah, bantu juga orang lain. Dan untuk membantu orang lain, apalagi di Palestina sekarang, kita nggak perlu tanya. Itu ntar kirimannya emang dikirim buat orang Islam apa yang Kristen? Kan di Palestina banyak juga bu orang Kristen. Nggak usah tanya itu. Sebagai manusia, kita harus menolong orang lain. Tetangga kita nih misalnya kelaparan, kebetulan Kristen, nggak punya makanan sama sekali udah 2 hari. Terus kita bantu apa enggak? Bantu. Nggak perlu nanya, kamu udah masuk Islam belum? Kalau belum, saya nggak perlu nanya begitu. Ada orang tenggelam nih, kita lagi naik kapal, ada orang tenggelam di laut. Tolong, tolong. Kita nolong apa kita nanya dulu? Agamanya apa? Kamu agamanya apa? Dia lagi tenggelam pakai ditanya agama. Kamu NU apa Muhammadiyah kamu? Kalau saya NU nih, kamu jangan-jangan Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah saya nggak mau tolong. Nggak ada begitu, nggak ada lagi bicara tentang siapa, keyakinannya apa, enggak. Tolong orang, berbuat baik sama orang. Kata Sayyidina Ali, semua manusia itu imma akhun laka fid din au nadhirun laka fil khalq. Ya, manusia itu adalah saudaramu seagama. Tapi itu enggak seagama, gimana dong? Oh, berarti dia saudaramu sesama manusia. Sama-sama saudara. Dia juga manusia sama kayak kamu, dan dia punya hak untuk kamu berbuat baik kepada dia. Dahulu begitu baginda Nabi. Kalau ada Yahudi atau Nasrani yang zimmi, yang dia tidak mengganggu umat Islam, maka kata Nabi, nggak boleh diganggu. Kalau kamu ganggu, seakan-akan kamu sama aja kayak ganggu saya. Nggak boleh diganggu. Nah, maka dari itu, sekarang ketika kita menyuarakan dukungan kepada saudara kita di Palestina, itu adalah karena memang suara hati kita yang tidak ingin melihat adanya kezaliman. Ada seorang ibu-ibu dokter
Ibu-ibu ini dokter di Palestina, di rumah sakit. Selama sebulan, ini kan udah sebulan nih perangnya, sebulan lebih, mulai tanggal 7 Oktober, sekarang tanggal 11. Ini ibu udah sebulan lebih tiap hari ngerawat yang sakit, yang luka-luka, ya. Tadi pagi dapat berita satu sekolahan di Rudal, langsung ada 50 jenazah anak-anak dikirim ke rumah sakit. Ini Bu, perhatikan. Dokter ini menangani ratusan atau bahkan ribuan pasien. Dokter ini menangani ratusan bahkan ribuan pasien. Setiap harinya dia menangani nih pasien demi pasien, yang luka, yang sakit, yang akhirnya meninggal. Dia dengan ketegaran penuh dia tangani itu. Hebat, luar biasa. Subhanallah, dia lagi jalan di lorong rumah sakit. Ini kan kasur-kasur pasien kan lari ke sono, ada yang baru masuk lagi, ada yang dibawa ke ruangan operasi, ada yang dipindahin ke sini. Dia lagi jalan mau menuju satu pasien. Ini ada kasur lagi dibawa gini, so bawa lari. Karena baru ada kejadian bom juga. Ternyata apa yang dia lihat? Ternyata anaknya, Bu. Dari saking dia sudah menghabiskan waktu, pikiran, tenaga untuk rumah sakit, sampai di rumah nggak dapat perhatian dari dia, karena memang dia merasa ini kewajiban dia sebagai dokter. Ternyata dia lihat ini anaknya nih lagi terkena luka juga, lagi mau diobatin, didorong sama salah satu perawat. Begitu dia lagi jalan dengan tenangnya, dengan tegarnya, tiba-tiba dilihat anaknya, langsung dia teriak, histeris, dia nangis, dia kejar tuh anak. Dia kejar, ada videonya tuh. Maksud saya begini, saya bukan sedang ingin menyalahkan si dokter ya, tapi saya lagi pengen membuka perasaan kita bahwa kita jangan tunggu ada keluarga kita yang jadi korban baru punya solidaritas, baru punya, oh iya ternyata begini ya. Itu ada satu orang Palestina, bapak-bapak, di depannya nih syuhada nih, ada saudaranya, anaknya, ini keluarganya, teman-temannya nih baru pada kena bom. Ini orang ini di video dengan nangis dia bilang, ayo semuanya nih, wahai para syuhada, tolong sampaikan sama Rasulullah, umat Islam udah ninggalin kita, umat Islam nggak perhatian sama kita, kita dibiarin, mereka pada hidup enak semuanya, kita yang tiap hari begini dalam kesulitan, nggak ada perhatian, nggak ada yang mendukung kita, nggak ada yang merasakan bagaimana beratnya hidup di sini sehingga ada keinginan untuk menolong kita, nggak ada. Mereka sibuk dengan kenikmatannya masing-masing. Sampaikan sama Nabi Muhammad ya, bilang begitu sama Rasulullah. Sampai segitunya, Pak. Maka tadi kita mulai dengan hal-hal kecil. Jangan beli produk yang bisa membunuh mereka. Bantu semampu kita. Doakan, jangan pernah lepas. Bantuan bukan hanya materi tapi moral juga. Tunjukkan kepada dunia bahwa kita ada bersama rakyat Palestina. Kita ada bersama rakyat Palestina. Jangan pernah berhenti melakukan itu. Nabi Muhammad mengatakan bahwa umat Islam ini seperti satu tubuh. Ini umat Islam di seluruh dunia nih, Nabi menggambarkan kalian seperti satu tubuh. Yang mana idza ishtaka minhu 'udhun, kalau ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka yang lain juga merasakan. Gigi sakit, mata bisa tidur gak? Padahal yang sakit gigi, mata nggak sakit nggak? Tapi mata juga punya solidaritas kepada gigi, ya, nggak bisa seenaknya tidur karena dia ikut merasakan sakitnya si gigi. Nah, umat Islam juga begitu. Kita harus ikut merasakan. Jangan tunggu kita yang jadi korban baru kita
baru ngeh gitu. Oh iya ternyata begini ya, kehilangan anak tuh berat. Ya Allah, ada satu ibu-ibu tuh lagi nangis, anaknya jadi korban. Dia lagi nangis depan jenazahnya syahid. Belum kelar tuh nangis, dapat kabar lagi lakinya juga meninggal, ditembak. Ya Allah, ini belum kelar, dia nangis ini belum kelar, sedihnya ini masih banyak nih kepada si anak. Ditambah lagi kehilangan suami, artinya musibah di musibah. Nah sekarang pertanyaannya, mata nasrullah, kapan kemenangan dari Allah itu datang? Ya kita yang bisa menentukan mau kemenangan itu datang cepat atau lambat. Muslimin sendiri yang bisa menentukan. Udah siap belum mendapat bantuan dari Allah? Udah melakukan persiapan apa untuk dapat pertolongan dari Allah? Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apa kalian kira kalian bakal masuk surga sedangkan kalian belum mendapatkan ujian sebagaimana yang didapatkan oleh orang-orang sebelum kalian? Masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Mereka mendapatkan ujian yang berat, mereka digoncang dengan goncangan yang besar. Hatta yaqula Rasul, sampai Nabi sendiri mengatakan, walladzina amanu ma'ahu, orang-orang beriman, mata nasrullah, kapan kemenangan dari Allah? Allah jawab, ala inna nasrullahi qarib, kemenangan dari Allah dekat, tinggal kamu udah siap belum? Contoh perang Badar. Perang Badar jumlah umat Islam 1/3 dibanding musuh, bahkan 1/4, 1/3, 1/4 gitu. Bisa dibayangin kalau satu orang melawan 4 orang, 3 atau 4 orang, ya pasti kalah ya. Pasti kalah ya, yang satu orang. Tapi umat Islam waktu itu yang jumlah 313 mempersiapkan sedemikian rupa apa yang harus dipersiapkan. Apa? Mereka latihan, mereka persiapan fisik, mereka doa, mereka nurut sama Nabi, mereka lakukan semua persiapan. Oh ini udah bisa nih dapat kemenangan dari Allah, pertolongan diturunkan sama Allah, akhirnya menang. Sekarang gimana kemenangan dari Allah akan datang, umat Islamnya nggak ada perhatian sama sekali. Sekarang diberikan nih, ayo nih saya bantu. Nggak mau belain. Gimana mau menang? Kita yang bisa menentukan kapan kemenangan itu akan datang. Karena Allah akan mengutus hamba-hambanya, orang-orang beriman. Nah, siapa nih yang orang-orang beriman yang siap? Kita udah siap belum? Nah, itu pertanyaan balikin ke diri kita masing-masing. Lihat negeri-negeri Arab, nggak mau dibuka tuh sama Mesir, perbatasan, pada jatuh berguguran. Jordan sama, Saudi Arabia sibuk dengan pesta-pestanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata orang Arab bilang, matat qulubun nas. Udah mati nih hati-hatinya manusia, udah nggak punya perasaan. Kita lupa apa kalau kita ini bersaudara, kita lupa kalau kita ini saudara seagama. Kalau memang nggak seagama, ya sama manusia harus membela orang-orang yang terzalimi, al-mustad'afun fil ard, orang-orang yang ditindas. Nah kita nggak perlu, sekali lagi saya katakan, kita nggak perlu menunggu kita yang jadi korban baru kita nanti merasakan. Ayo tunjukkan kepedulian kita, doain. Ini handphone nih, masing-masing punya handphone di sini. Nah, gunakan untuk menyuarakan solidaritas kita. Apalagi yang masih muda-muda punya media sosial, gunakan. Kita ini kan
suka ada aja tuh dosa di internet. Ada aja kan, semua orang pasti pernah dalam internet itu ada dosanya gitu. Nah, di antara cara menghapuskan dosanya, gunakan internet, gunakan media sosial untuk dukung saudara-saudara kita di Palestina. Nabi pernah ditanya, "Aftina fil Masjidil Aqsa ya Rasulullah." Berikan fatwa kepada kami tentang Masjidil Aqsa. Apa kata Nabi? "Utuh, datanglah kalian ke sana. Wa shallu fihi, salat kalian di sana." Karena salat di sana lebih afdal 1000 kali daripada salat di masjid yang lain. Tapi kalau kita nggak mampu gimana ya Rasulullah, kata para sahabat. Kata Nabi, "Faltuhdi zaitan yusraju fih." Kirim minyak-minyak untuk digunakan di sana menyalakan lampu-lampu. Nabi menggambarkan betapa di sana hidup sulit, gelap, menakutkan. Nah, kita disuruh kirim sama Nabi minyak untuk di sana bisa digunakan sebagai menyalakan lampu. Dulu kan pakai minyak tuh dulu ya, bukan listrik kan. Maka Nabi bilangnya begitu. Nah, kalau sekarang kita gunakan apa aja yang bisa membantu. Saya ulangin sekali lagi. Di masa-masa kayak begitu, 2.000 rupiah yang kita kirim berharga ketika mereka bisa gunakan untuk makan, menghilangkan rasa lapar yang mereka rasakan berhari-hari. Kita kan enak banget ini, duduk nyaman di sini, tempat nyaman. Kita ketakutan nggak? Jangan-jangan ntar ada yang ngerudal nih. Ada nggak kemungkinan begitu? Nggak ada. Enak banget. Dari rumah tadi sholat masjid, di jalan ada nggak yang mau nembakin kita gitu? Enak banget kita di sini, alhamdulillah. Nah, salah satu bentuk syukur kita adalah, ayo sama-sama kita berbagi kepada yang membutuhkan. Nikmat Allah ini banyak yang diberikan kepada kita. Nah, kita sekarang pada sibuk sama kampanye sekarang. Ente pilih siapa nih? Ente pilih siapa? Ini aja, ini aja. Akhirnya Palestina ditinggalin. Kita ribut urusan hal-hal yang politik dan lain sebagainya sehingga membuat kita lalai, melupakan saudara-saudara kita di sana. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jangan pernah sedetik pun qadhiyah Palestina ini hilang dari pikiran kita. Harus terus ada. Harus terus ada nih, urusan Palestina harus terus ada di dalam pikiran kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang lalai. Man asbah wa lam yahtam bi umuril muslimin falaysa minhum. Siapa orang yang tidak perhatian kepada sesama kaum muslimin, maka tidak termasuk bagian dari kaum muslimin. Jadi kelompok siapa kita? Kalau nggak perhatian, kita bukan kelompoknya muslimin. Begitu Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Intinya kita benci ke sana itu bukan karena perbedaan ras, tapi memang mereka telah berbuat kezaliman dan kita diperintahkan untuk melawan kezaliman, dan mereka terus berbuat zalim dan tidak pernah berhenti menyakiti hati Nabi kita karena umatnya dibantai, umatnya Nabi Muhammad dibantai. Maka pasti Nabi tersakiti hatinya, dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang bisa memberikan pelipur lara di hati baginda Rasulullah dengan cara kita berikan perhatian kita, doa kita jangan berhenti. Semoga Allah berikan kemenangan yang secepat-cepatnya. Yang meninggal di antara saudara-saudara kita semoga diterima sebagai syuhada. Yang sakit, yang luka semoga segera disembuhkan oleh Allah, dan Allah hancurkan Zionis Israel sehancur-hancurnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.